Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Kisah Warganet. Di video ini, saya akan membacakan cerita horor yang pastinya seru untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru dari kami. Tak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Pak, ibu berangkat dulu ya. Sekalian mau nata warung dulu sebelum buka, ucap Bu Sima kepada Pak Bian. Pak Bian bilang nanti dirinya bakal nyusul. Usai siapin daging bebek, ayam, dan juga lelenya. Semua sambal dan bumbu udah dibuat oleh Bu Sima dan sekalian dibawa ke warung. Bu Sima minta diantarkan anaknya yang bernama Panji dengan motornya. Panji ini sudah kelas 1 SMK. Panji, ayo antarkan ibu ke warung. Iya bu, bentar, aku ganti baju dulu ya, jawab Panji. Saat itu Panji kebetulan baru saja pulang sekolah. Dia masih menggunakan seragam sekolahnya, karena sehabis pulang sekolah, dia mainan HP terlebih dahulu di kamar. Tapi setelahnya dia mandi terlebih dahulu, karena akan bantu kedua orang tuanya di warung. Jarak warung dari rumah tidak terlalu jauh, 5 menit sampai dengan motor. Dan setibanya di warung, Bu Sima dan Panji menyiapkan warung dulu sebelum buka. Saat itu sudah pukul setengah 4 sore. Warung mereka buka jam 4 lebih dan tutupnya pukul 12 malam kurang. Warung mereka ini berada di tepi pantura, dan kadang yang mampir adalah supir-supir truk besar yang sedang rehat. Banyak juga dari warga yang sudah langganan beli di situ. Sementara Pak Bian di rumah sedang menyiapkan daging bebek dan ayam yang dikukus setengah matang, biar nanti pas digoreng jadi enak. Lalu memasukkannya ke dalam wadah, langsung beranjak menyusul Bu Sima ke warung. Usai Panji balik lagi ke rumah. Gimana Pak? Sudah siap semuanya? Sudah Pan, ayo anterin Bapak ke warung. Sore itu mereka bertiga menyiapkan warung dan Panji biasanya akan bantu sampai Bada Isya, karena dia pulang dan tunggu rumah. Pak Bian ini sudah buka usahanya itu lumayan lama. Bahkan dulu rame banget yang pada beli. Ya meskipun sekarang masih rame, tapi tidak seramai dulu. Karena kini tepatnya 3 bulan yang lalu, mereka kedatangan orang baru yang jualan lamongan juga. Dan jaraknya deket banget dari warungnya Pak Bian. Tepatnya di seberang jalan. Dan orang itu bukan berasal dari daerah situ, namanya Jaka. Banyak juga pelanggan yang beli di sana, dan semenjak saat itu Pak Bian ini selalu berseteru. Bahkan mereka tidak jarang saling membicarakan pada pelanggan yang lagi makan di warungnya, bahwa masakan Jaka itu gak enak. Begitu juga Jaka yang melakukan hal itu kepada Pak Bian. Namun untungnya Bu Sima ini selalu nasihatin Pak Bian agar tidak melakukan hal itu, karena pasti jika sudah rezeki, pasti akan datang dan tak akan tertukar. Suatu hari kala itu ada pembeli yang datang ke warungnya Pak Bian, dan Pak Bian membawakan pesanannya ke meja pembeli itu. Silakan Pak, Bu. Terima kasih ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Sering-sering datang ke sini ya Pak, Bu. Jangan datang ke warung yang ada di depan, imbu Pak Bian. Loh, emangnya kenapa Pak? Di sana sih kata pelanggan saya yang lain tidak enak seperti di warung saya ini Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak, Bu. Selamat menikmati. Hingga suatu saat Jaka ini mulai rusuh. Suatu malam dia yang gak terima Pak Bian selalu laris. Waktu malam usai Pak Bian tutup, Jaka mendatangi warungnya Pak Bian dan menaruh sebuah tali kafan yang dibuat lusuh agar terlihat seperti tali pocong, dan menuduh Pak Bian itu sudah melakukan penglarisan. Jaka menaruh tali itu di bawah penggorengan dan kemudian pergi dari situ. Dan Jaka menyewa orang untuk besok pura-pura beli di warungnya Pak Bian pas lagi rame-ramenya, dan disuruh pura-pura menemukan tali itu. Nantinya akan langsung menuduh Pak Bian yang tidak-tidak.
Orang itu pun mau saja karena dia akan dibayar mahal oleh Jaka. Sementara di rumah waktu itu, Pak Bian mengeluh soal warung saingannya kepada Bu Sima. Namun Bu Sima menasihatinya untuk jangan khawatir. Soal rezeki berapapun nominalnya harus tetap disyukuri, asal itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Bu, gimana ya? Kok akhir-akhir ini warung kita sepi gak seramai dulu? Padahal dulu warung kita selalu ramai. Ini gara-gara ada warungnya Jaka, Bu. Saingan sama warung kita. Makanya kita jadi sepi gini. Penghasilannya tidak seberapa. Sabar, Pak. Rezeki tidak akan tertukar. Bapak gak usah khawatir. Kita harus tetap bersyukur berapapun nominalnya. Yang penting bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bu Sima juga bilang kepada Pak Bian kalau dia tidak akan neko-neko minta barang mewah atau perhiasan. Yang Bu Sima ingin itu bisa hidup tenang dan mensyukuri rezeki yang dimiliki saat ini. Lagian, ibu juga gak neko-neko seperti ibu-ibu yang lain, Pak. Ibu gak minta barang mewah, apalagi perhiasan. Yang ibu mau itu hidup tenang, keluarga sehat, rukun, dan selalu bersyukur atas rezeki yang kita dapat. Ucap Bu Sima menenangkan. Saat itu Pak Bian pun akhirnya hatinya terasa lebih tenang usai dinasihati oleh Bu Sima. Kala itu mereka langsung segera beranjak tidur. Keesokan harinya, Panji pamit untuk berangkat ke sekolah saat mereka sedang sarapan bersama. Dan Panji sudah selesai sarapan lebih dulu. Pak, Bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Ucap Panji sambil menyalami bapak ibunya. Iya nak, kamu hati-hati ya. Sekolah yang pintar, jangan bandel. Dan segera Panji berangkat ke sekolah dengan mengendari motornya. Sedangkan Pak Bian dan Bu Sima segera pergi ke pasar untuk membeli beberapa bumbu dan ambil daging ayam dan bebek di langganannya. Saat itu sesampainya di tempat langganan ayam dan bebek, tiba-tiba mereka tidak sengaja ketemu dengan Jaka yang sedang belanja sendirian karena dia itu belum menikah. Namun Pak Bian terlihat cuek saat melihat Jaka dan tidak menyapanya. Begitu juga dengan Jaka yang langsung beranjak pergi saja. Tapi usai menjauh saat itu Jaka tersenyum sinis karena nanti sore dia akan menjebak Pak Bian. Usai selesai belanja mereka pulang dan langsung ungkep semua daging yang sudah dipotong-potong sampai setengah matang. Sedangkan Bu Sima memotong dan membersihkan ikan lelenya serta menyiapkan bumbu yang lain yang akan dibuat sambal. Pak, tadi Bapak lihat Jaka enggak? Pas dia sudah mau pulang. Enggak Bu, emangnya kenapa? Tadi bukan gak sengaja lihat ke arahnya pas lagi ambil motor. Dia mau pulang kok senyum sinis gitu Pak, ke ibu. Kebetulan tadi pagi memang Bu Sima yang ketemu dengan Jaka ketika bareng Pak Bian di tempat ayam dan bebek langganannya. Saat Jaka hendak pergi, Bu Sima menoleh ke arah Jaka secara tidak sengaja dan dia melihat kalau Jaka tersenyum sinis ke arahnya. Perasaan ibu aja kali. Iya kali ya Pak. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Seperti biasa Bu Sima, Pak Bian dan Panji menuju ke warung untuk menata warungnya yang akan dibuka. Ketika semuanya sudah siap sambil menunggu pembeli datang, Bu Sima menyiapkan lalapan yang dibungkus plastik. Jikalau ada yang nanti beli, tapi dibungkus bawa pulang. Mereka yang menunggu pembeli datang pun sambil cerita-cerita, sembari mencairkan suasana. Ini kenapa timunnya nggak seperti biasanya ya Pak? Ini kisut, nggak kelihatan segar. Emang ibu belinya di tempat yang sama apa bukan? Tanya Pak Bian. Ya bukan Pak, soalnya kan yang di biasanya itu tutup. Jadi ibu beli sayur di tempat lain. Besok lagi berarti jangan diulangi lagi ya Bu. Iya Pak, ini gak bagus sayurnya. Udah gitu lebih mahal lagi harganya. Sesaat kemudian Panji nyeletuk soal bayar iuran SPP-nya yang belum dibayar bulan lalu kepada Pak Bian. Pak, aku belum bayar SPP yang bulan lalu. Tadi sudah ditagih Pak. Ya udah nanti ya. Semoga saja malam ini warung kita laris, jawab Pak Bian.
Iya Pak, amin. Usai habis sholat maghrib, banyak jamaah yang mampir. Kala itu untuk beli di warungnya Pak Bian. Kebanyakan mereka makan di sana, dan saat itulah orang suruhan Jaka datang dan pura-pura pesan lele. Namanya Suroto. Dia yang sambil menunggu pesanan pura-pura ke arah penggorengan lelenya, dan tiba-tiba dia pura-pura terkejut melihat tali yang telah dipasang Jaka, dan langsung berseru membuat kegaduhan. Saat itu Panji yang lagi goreng juga kaget dengan ucapannya Suroto. Gorengnya biar kriuk banget ya dek, tolong, biar makannya enak, ucap Suroto basa-basi. Oke, siap mas, jawab Panji. Itu apa di bawah wajan penggorengan? Ucap Suroto sambil menunjuk ke gumpalan di bawah. Panji pun langsung ambil itu dan mengangkatnya. Dia mendapati sebuah tali lusuh penuh tanah. Suroto langsung provokasi. Itu bukannya tali pocong ya? Wah, gak bener ini. Jangan-jangan warung ini pakai penglarisan. Saya gak jadi beli di sini deh, ucap Suroto. Sengaja lantang supaya semua pembeli pada dengar. Dan benar, para pembeli yang lagi nunggu dan yang lain lagi makan seolah menghampiri, terkejut semua, dan mereka semua kecewa tahu hal itu. Sesaat kemudian Jaka datang ke warungnya dan malah bilang kalau Pak Bian mungkin saja memang pakai penglarisan. Buktinya warung Jaka tidak seramai warungnya Pak Bian. Udah pasti pakai penglarisan bapak-bapak, ibu-ibu. Buktinya lihat, warung saya sepi, sedangkan warung dia ramai terus, ucap Jaka dengan semangat dan lantang. Wah, Pak Bian gimana sih? Ternyata selama ini pakai penglarisan, makanya laris warungnya. Dan enak, ternyata ada penglarisnya. Astagfirullahaladzim, itu semua gak benar bapak-bapak, ibu-ibu, ucap Pak Bian. Iya, saya kecewa makan di sini. Warga pun seolah percaya saja dengan ucapannya Jaka, dan Pak Bian tidak terima dan bilang ini semua fitnah. Bu Sima juga bilang seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan percaya dengan Jaka. Bisa jadi dia iri sama usaha saya, makanya saya difitnah. Alah, fitnah gimana sih? Orang sudah ada buktinya kok, gak mau ngaku. Udah ayo, bubar aja, pergi dari sini. Para warga pun memilih segera pergi dari warung itu. Pak Bian yang tidak terima dengan Jaka yang malah tiba-tiba saja datang dan ikutan provokasi, padahal tidak tahu apa-apa. Akhirnya Pak Bian murka dan langsung mengajar Jaka, begitupun dengan Jaka yang mengajar balik Pak Bian. Pak, sudah cukup. Ya Allah Bapak, teriak Bu Sima sambil menangis. Saat itu Panji pun mencoba melerai pertikaian mereka. Gadulah malam itu hingga Panji meminta bantuan warga untuk melerai mereka. Tolong, tolong. Beberapa saat kemudian, para warga sekitar pun datang dan mencoba melerai mereka yang saling pukul-memukul. Setelah semuanya sudah tenang, Jaka kembali ke warungnya, dan Pak Bian malam itu memutuskan untuk pulang menutup warungnya saja. Setibanya di rumah, mereka duduk di ruang tengah dan Pak Bian bilang kepada Bu Sima dan Panji kalau dia gak pernah pakai penglarisan sama sekali. Untungnya mereka semua percaya. Bapak berani bersumpah kalau Bapak tidak pernah melakukan penglarisan seperti itu, Bu. Nak. Iya Pak, Ibu percaya. Lagian kan Bapak orangnya gak mungkin melakukan seperti itu. Ibu tahu Bapak itu gimana. Aku juga percaya Pak, bukan Bapak yang melakukan itu. Pak Bian saat itu curiga kalau ini semua adalah ulah Jaka. Namun Bu Sima melarang Pak Bian untuk suuzon jika belum ada buktinya. Tapi Bapak curiga Bu sama Jaka. Jangan-jangan ini semua ulah Jaka, karena dia mungkin bisa jadi iri sama warung kita. Dan tadi Ibu lihat sendiri kan, dia tiba-tiba datang terus memprovokasi. Bapak gak boleh ngomong gitu Pak. Jangan suuzon kalau belum ada buktinya. Pak Bian pun hanya bisa berdoa dan memohon petunjuk untuk diberikan titik terang. Dia juga kala itu membawa tali kain kafan yang ditemukannya tadi. Saat itu Bu Sima mengambilkan kompresan air hangat untuk Pak Bian, karena terlihat ada luka lebam di samping bibirnya.
Tadi habis pukul-pukulan dengan Jaka. Bentar ya Pak, Ibu ambilkan kompresan dulu. Itu lukanya Bapak biar gak sakit lagi. Sesaat kemudian Bu Sima langsung menempelkan kain pada samping bibirnya Pabian yang sudah dicelupkan pada air hangat. Ah, sakit Bu, pelan-pelan. Iya Pak, maaf. Karena sudah larut malam dan lelah, mereka pun beranjak untuk kembali ke kamar masing-masing dan tidur. Namun Pabian yang berada di dalam kamarnya, dia berbaring sembari menatap langit-langit dinding kamarnya. Dan dia masih kepikiran soal kejadian tadi. Sementara Bu Sima terlihat sudah tertidur, mungkin karena kelelahan. Pabian tidak menyangka kalau dirinya telah difitnah dengan cara seperti tadi, dengan hal yang tidak dilakukannya sama sekali. Keesokan paginya, seperti biasa, kegiatan mereka Panji berangkat ke sekolah dan Pabian serta Bu Sima segera ke pasar lagi. Sesampainya di pasar, lagi-lagi mereka bertemu dengan Jaka yang tidak sengaja. Namun saat itu mereka semakin sengit, cuek, dan tidak peduli satu sama lain. Untungnya, saat itu Jaka langsung pulang karena dia sudah datang duluan. Terlihat di wajah Jaka masih ada luka bekas pukulannya Pabian semalam. Jaka pun melihat ke arah mereka dengan tatapan yang sangat sinis sekali. Sementara Jaka yang gak terima dipukulin sama Pabian hingga babak belur. Dia kemudian dendam. Dan malam harinya, Jaka sengaja tutup warung lebih awal karena dia akan pergi ke tempat dukun yang diketahuinya. Dia berniat akan menyantet anak Pabian biar nantinya Pabian jadi kelimpungan dan gak sempat jualan. Saat itu Pabian dan Bu Sima pun heran melihat warungnya Jaka yang tiba-tiba saja tutup. Padahal tadi terlihat masih ramai. Pak, itu kenapa ya? Warung Jaka kok tutup awal ya? Padahal tadi kan ramai. Udahlah Bu, biarkan saja, bukan urusan kita. Kan kesempatan Bu, nantinya orang bisa datang ke warung kita. Iya juga ya Pak, ngapain mikirin? Sesaat kemudian akhirnya ada seorang sopir truk yang datang, akan makan di tempat. Segera Pabian dan Bu Sima melayani dengan ramah. Karena orang jauh yang baru datang makan, di sana tidak tahu soal fitnah yang terjadi dengan warung Pabian. Jadi dia beli saja di warung lamongannya. Usai menempuh perjalanan dengan motornya sampailah Jaka di tempat dukun itu. Dia pun langsung menyambangi rumahnya malam itu juga. Tok tok tok. Tiba-tiba suara pintu dibuka. Keluarlah seorang laki-laki parubaya dan membawa lintingan rokok yang ada di tangannya menemui Jaka. Ayo, kita bicarakan di dalam saja langsung. Saat itu Jaka pun masuk ke dalam rumahnya dan tanpa lama-lama dia langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Saya datang ke sini mau membalaskan rasa dendam saya, Mbak, pada pesaing dagang saya. Mbak Damen mendengarkan sembari mengangguk-angguk, mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh Jaka. Siapa yang mau disantet? Tanya Mbak Damen. Saat itu Jaka langsung memperlihatkan foto kepada Mbak Damen yang sudah dibawanya dari rumah. Jaka memberikan foto anaknya Pabian karena dia ingin anaknya yang menderita sakit-sakitan. Ini Mbak, foto anaknya. Saya mau anaknya yang menderita sakit-sakitan Mbak. Pokoknya biar menderita lah Mbak. Iya, saya mengerti. Mbak Damen yang sudah paham, dia pun akan melakukan ritualnya dan mengirimkan santet kepada Panji. Mereka masuk ke dalam ruang ritual. Saat itu Mbak Damen sudah menyiapkan kemenyan yang sudah dibakar dan asapnya mengepul di dalam ruangan dengan bau khas yang menyengat. Saat itu Jaka melihat apa yang dilakukan Mbak Damen duduk di hadapannya. Mbak Damen mengambil sebuah boneka jerami yang kemudian diasapkan di atas bakaran kemenyan sembari mulutnya berkomat-kamit merapalkan mantra. Jaka pun merinding saat itu ketika hembusan angin datang masuk ke dalam ruangan. Dia juga melihat ada sebuah asap tipis yang masuk ke dalam ruangan, yang kemudian asap itu masuk ke dalam boneka jerami yang sedang dicambi oleh Mbak Damen. Jaka pun gemetaran, merinding, serta takut, tapi dia mencoba melawan rasa takutnya karena dendam. Ternyata Mbak Damen saat itu mengirimkan sosok hantu siluman kera dan kuntilanak ke dalam boneka jerami yang sudah diberikan mantra.
Terdengar suara pintu dan jendela yang menggebrak-gebrak, membuat suasana malam itu semakin mencekam sekali. Sesaat kemudian, akhirnya ritual pun selesai. Jaka disuruh pulang ke rumah dan nunggu saja hasilnya nanti. Sudah saya kerjakan. Sekarang pulanglah, tunggu saja nanti hasilnya, ucap Mbah Damen. Baik Mbah, terima kasih. Kalau gitu saya pulang dulu. Sebelum pulang, Jaka pun membayar maharnya terlebih dahulu kepada Mbah Damen dengan uang yang sudah disiapkan dari rumah. Dia pun beranjak pulang ke rumah. Akan tetapi saat di perjalanan, Jaka yang sedang merasa senang dan puas karena sebentar lagi saingannya itu akan menderita. Tiba-tiba saja di perjalanan Jaka mencium bau busuk yang sangat menyengat sekali, menusuk ke dalam hidung. Jaka dikejutkan dengan sosok kuntilanak yang tertawa mengikik, membuatnya merinding. Dia juga mendengar ada suara kera, namun dia tidak melihat di mana asalnya. Beberapa saat kemudian, Jaka dikejutkan dengan sosok kuntilanak yang Jaka lihat di kaca spion motornya. Jaka pun ketakutan, dia gemetaran, tidak karuan, dikejar sosok kuntilanak itu. Jaka pun segera mempercepat laju motornya karena takut, dan beberapa saat kemudian, dia sampai juga di rumah. Dia langsung masuk ke dalam kamar dan menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Akan tetapi, dia dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu kamarnya. Akhirnya Jaka pun bangkit untuk membuka pintu kamarnya. Namun saat dia membuka pintu kamar, betapa terkejutnya dia melihat di hadapannya ada sosok kuntilanak yang tadi mengikutinya. Wajahnya sangat hancur penuh dengan darah dan menyeramkan sekali, menatap tajam ke arahnya, sampai akhirnya Jaka pun ambruk pingsan. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.